Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya IGD Pastikayasa, NIM S1D1 20045 akan mempresentasikan tugas metode penelitian mengenai analisis keandalan transformator daya menggunakan metode distribusi Wellwood. Studi kasus transformator daya gardu induk Kendari New. Bab 1, latar belakang. Kebutuhan listrik di Kota Kendari disuplai oleh berbagai pembangkit melalui saluran transmisi 150 kV. Dari single line diagram sebagai informasi awal saya, sistem Kendari disuplai oleh PLTU Moramo dengan daya 2 kali 60 MW dan dari sistem interkoneksi transmisi Sulawesi Selatan yang masuk dari arah Unaha. Salah satu komponen utama pada sistem transmisi tenaga listrik adalah gardu induk yang menjadi pusat suatu aliran transmisi pada suatu sistem distribusi. Gardu induk Kendari New merupakan salah satu gardu induk yang menyalurkan listrik ke Kota Kendari. Salah satu sistem penunjang operasi gardu induk Kendari adalah transformator daya, yaitu suatu peralatan pada tenaga listrik yang memiliki suatu fungsi untuk suatu penyaluran tenaga listrik ataupun daya listrik dari suatu tegangan tinggi sampai dengan tegangan rendah, ataupun dapat terjadi sebaliknya. Bentuk suatu pemeliharaan yang tersusun dan memiliki jadwal dapat pula meningkatkan suatu keandalan yang akan terjadi pada transformator daya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika suatu pemeliharaan yang tidak terstruktur dan tidak benar akan mengakibatkan suatu transformator daya menjadi lebih sering terjadi gangguan atau kegagalan pada saat operasi. Untuk itu, dengan menggunakan data suatu gangguan pada transformator daya dapat menganalisa penyebab terjadinya suatu jatuh tegangan pada suatu transformator daya. Juga dapat menghitung suatu indeks keandalan pada suatu transformator daya terjadi trip ataupun lepas. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan apa yang paling sering terjadi sehingga menyebabkan trip atau lepas PMT 150 sampai 20 kV pada trafo daya 60 megavolt. Bagaimana cara menganalisis suatu indeks keandalan transformator daya GI dari New merupakan sebuah laju kegagalan ataupun suatu fungsi hazard dose, dan juga suatu nilai MTTV, mean time to failure. C. Batas masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membahas suatu transformator daya yang berada pada gardu induk Kendari New. Yang kedua, menggunakan suatu indeks sebagai sebuah indeks keandalan yang berbentuk laju pada suatu kegagalan atau sebuah fungsi hazard dose MTTV. Yang ketiga, tidak menggunakan suatu perhitungan relay proteksi transformator daya. Keempat, tidak membahas suatu bentuk perhitungan gangguan yang terjadi pada transformator daya. Yang kelima, tidak membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan biaya operasi listrik. Yang keenam, metode perhitungan laju kegagalan atau fungsi hazard dose MTTV, mean time to
failure. Yang ketujuh, adapun yang akan digunakan berbentuk metode menggunakan metode statistika, yaitu metode distribusi Weibull. Yang kedelapan, metode perhitungan yang menggunakan sebuah parameter distribusi Weibull yang lebih spesifik menggunakan metode LSM, least square method. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian dalam proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengklarifikasikan penyebab PMT 150 kV transformator daya trip lepas. Yang kedua, menghitung indeks keandalan transformator daya, yaitu laju, kegagalan atau fungsi Hazard-Dawes dan nilai MTTV. Berikutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian dalam proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui penyebab PMT 150 kV trip atau lepas yang terjadi pada transformator daya. Kemudian, mendapatkan nilai indeks keandalan transformator daya, yaitu laju, kegagalan atau fungsi Hazard-Dawes dan nilai MTTV. Bab 2, kajian pustaka lampir. Bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di unit layanan Gardu Induk Kendari New atau ULTG Kendari, Ranometo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Metodologi pengolahan data. Metodologi atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur dimaksudkan untuk mempelajari dan membaca buku-buku, jurnal, artikel, serta mempelajari beberapa mata kuliah mengenai jatuh tegangan yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, studi bimbingan. Studi bimbingan berupa tanya jawab dengan dosen pembimbing mengenai hal-hal yang dirasa sulit selama mengerjakan tugas akhir. Ketiga, survei lapangan dan pengumpulan data. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan dari objek yang akan dibahas, data-data yang dibahas, dokumentasi, serta informasi yang diperlukan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan eksternal penyebab trip atau lepas PMT. Yang kedua, gangguan internal penyebab trip atau lepas PMT. Yang ketiga, gangguan tidak diketahui penyebab trip atau lepas PMT. Kemudian yang keempat, wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung terhadap pegawai dan petugas di unit layanan Gardu Induk Kendari New atau ULTG Kendari New, serta beberapa orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tentang objek yang diteliti. Dan yang kelima, simulasi menggunakan metode distribusi Weibull. Setelah semua data terkumpul, proses selanjutnya adalah dilakukan simulasi terhadap gangguan yang terjadi pada transformator menggunakan metode distribusi Weibull. Semua data yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam rumus menggunakan metode distribusi Weibull untuk mengetahui keandalan pada transformator dan mengamati keandalan yang terjadi pada transformator pada Gardu Induk Kendari New. Yang keenam, analisis data. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data dan perhitungan data secara manual berdasarkan keterangan dan data-data yang dikumpulkan untuk mengetahui besarnya efisiensi dan keandalan di Gardu Induk Kendari 150 kV. Baik, terima kasih.
Itulah presentasi saya mengenai tugas metodologi penelitian. Lebih dan kurangnya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.